Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah gelisah banget dia memendam rasa bersalahnya ke kamu. Gelisah banget dia memendam rasa bersalahnya ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau dia nggak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah saja. Silakan pilih dan pilih sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silakan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Oke, kita mau lihat dulu. Ada energi seperti apa sih dari seseorang yang gelisah banget, merasa bersalah sama kamu, teman-teman ya. Dia memendam terus ya. Teman-teman, dia merasa bersalah dan dia sangat berharap sekali dia bisa sepenuhnya jujur sama kamu ya. Jadi ini adalah seseorang yang merasa bersalah karena sangat mungkin dia tidak sepenuhnya jujur sama kamu. Dia mungkin tidak jujur, dia mungkin tidak sepenuhnya terbuka, dia tidak apa adanya. Ada yang dia sembunyikan dari kamu, yang kemudian hari mungkin kamu tahu apa yang selama ini dia sembunyikan, kebohongannya, mungkin di sana juga ada manipulasi dan sebagainya, ya. Saat ini energi penyesalan itu berupa energi yang dia berharap mungkin bisa mengulang waktu, atau berharap seandainya saja dia sebelumnya mungkin tidak berbohong sama kamu dan jujur apa adanya, ya. Tuh. Seandainya aku bisa mengulang waktu, aku akan memperbaiki apa yang aku lakukan sama kamu ya. Jadi ini seseorang yang berharap banget ya. Dia mungkin bisa mengulang waktu ya, teman-teman. Mengulang apa yang terjadi di antara kalian. Karena sangat mungkin banget dia merasa menyesal dengan apa yang mungkin dia katakan sama kamu, baik sengaja ataupun tidak, atau apapun yang dia perbuat ke kamu, baik sengaja ataupun tidak, teman-teman ya. Di sini ada satu energi, dia berharap banget seandainya ya bisa ya, waktu diulang lagi, diputar lagi, mungkin dia akan melakukan yang lebih baik ya, teman-teman. Atau dia tidak ingin mungkin menyakiti kamu. Dia menyadari bahwa kamu mungkin sudah tidak bisa menunggu dia lagi ya, atau kamu sudah mungkin menyerah dalam tanda kutip sama hubungan ini ya. Karena dia mungkin menyadari dia belum bisa kasih kejelasan, belum bisa kasih kepastian, hubungan kalian terus menggantung ya. Sehingga energi kamu pun dia bisa sangat memahami kalau sudah tidak mau menunggu dia lagi, teman-teman. Saat ini energi dia penuh dengan energi blocking ya. Energi yang penuh dengan energi kebingungan, energi ketidakpastian, energi yang sedang mumet. Orang ini sekarang kayak mumet, hilang arah dan bingung, mungkin harus mau melangkah gimana atau apa yang mau pergerakan dia berikutnya, teman-teman. Ya. Dan kenapa sih dia itu terus memendam energi merasa bersalah? Sekarang mulai muncul ke permukaan karena sebenarnya dia sangat takut dia kehilangan kamu, ya. Sekarang terbit energi yang mana dia takut kehilangan kamu, takut kamu nggak jadi punyanya dia lagi, teman-teman. Ya. Dan ternyata ketika kamu tidak ada lagi di dalam kehidupannya dia, itu membawa energi rasa sakit yang mendalam. It hurts so much ya. Dia sangat merasakan rasa sakit yang mendalam sekali. Di sini juga mungkin sekali ada energi merasa bersalah, ada energi rasa sakit ya, yang juga mendalam, teman-teman, tanpa adanya kehadiran kamu. Kalau ternyata tidak sayang atau tidak cinta atau tidak merasa bersalah, seharusnya tidak sesakit itu, teman-teman. Dia mencoba ya, denial dengan mencari-cari alasan ya di dalam pikirannya dia. Aku juga kok disakitin sama kamu ya. Dia berusaha denial, berusaha cari-cari alasan ya untuk memperbaiki moodnya atau perasaannya. Tapi pada akhirnya, teman-teman, dia menyadari ketika dia merenungi semuanya, ketika dia memikirkan semuanya, energinya terasa jelas gitu ya. Bahwa ada energi kerinduan, ada energi merasa bersalah juga, teman-teman. Ya. Dan dia mulai menyadari bahwa dia sendiri punya energi yang belum jelas, energi yang belum tegas, energi yang seperti hilang arah, teman-teman.
Dan dia menyadari bahwa dia juga punya luka ataupun trauma yang mungkin belum benar-benar selesai atau belum benar-benar kelar. Sekarang kita coba lihat dulu ya ciri-cirinya dia ya teman-teman, yang memendam ya rasa bersalahnya ke kamu, yang memendam rasa bersalahnya ke kamu. Teman-teman, orang ini adalah seseorang yang mungkin kamu kenal, kalian pernah belajar bareng, pernah sekolah bareng ya. Itu sangat mungkin sekali ya. Dan energi stars ya. Ini adalah energi dari seseorang yang sangat mungkin adalah kamu kenalan sama dia, kalau nggak melalui belajar bareng, workshop bareng, atau apa bareng, mungkin kalian mengenal melalui sosial media, teman-teman. Orang ini juga mungkin banyak aktif di sosial media atau di internet ya. Orang ini juga adalah seseorang yang sangat berfokus terhadap keuangan atau finansial ya. Orang ini mungkin mengutamakan keuangan ya. Saat ini harapan dia adalah salah satunya menjadi sukses melalui finansial ya. Dan orang ini tahu banyak hal, suka eksplorasi ya, suka belajar. Sebenarnya adalah sosok yang cukup cerdas ya. Namun juga dia punya banyak sekali beban ya. Mungkin ini adalah beban secara finansial, di sini juga ada beban secara banyak hal ya, teman-teman. Termasuk mungkin ada ekspektasi dari keluarga, mimpi-mimpinya dia yang belum terwujud, itu yang terjadi, teman-teman. Nah, lalu, sekarang kita coba lihat lagi ya. Selain ada energi di mana dia mungkin sekali menyakiti kamu ya dengan energi yang tidak jujur sama kamu, kita coba lihat ya, apakah ada energi lain yang membuat kamu merasa sakit oleh dia. Yang gelisah banget merasa bersalah ke kamu. Kita coba lihat ya, ada energi apa lagi yang mungkin membuat dia sangat merasa bersalah sama kamu ya. Ada apa? Break up ya teman-teman, dia mungkin menjadi seseorang yang pada akhirnya punya energi tidak bisa melanjutkan hubungan sama kamu ya. Mungkin saja dia memutuskan hubungan atau hubungan ini berakhir ataupun rusak karena kesalahannya dia. Itu sangat mungkin banget ya teman-teman ya. Sehingga itu dia ngerasa bersalah kalau hubungan ini berakhir ternyata karena ada andil dia di sana ya. Selain itu mungkin sekali ternyata kamu mendapati dia masih sibuk ya di sosial media, itu mungkin berkontak dengan pria atau wanita lain, atau bahkan dia mungkin masih kontak sama mantannya, atau dia mungkin masih bertebar pesona, masih suka stalking sana dan sini. Itu yang membuat kamu mungkin akhirnya jadi insecure atau susah menjadi percaya ya, karena ternyata dia masih berhubungan dengan yang lain, teman-teman. Selain itu, ada energi dia yang cenderung crossroads ya. Seperti energi yang tadi aku udah bilang, dia bingung, dia seperti belum jelas maunya apa, belum jelas arahnya kemana. Walaupun sebenarnya dia seseorang yang sebenarnya cukup pintar dan cerdas, tadi kita udah bahas ya. Sehingga arah hubungan itu pun seperti tidak menentu, arah yang kebingungan mau kemana jalannya dan arah tujuannya, teman-teman. Ya. Dan pada akhirnya energi kebingungan itu membuat perasaan menjadi tidak tenang, perasaan jadi yang nggak nyaman karena bingung gitu ya. Arah dan tujuan dan keseriusan juga mau sangat mungkin di sana, teman-teman ya. Tuh, ini jelas kelihatan bahwa sangat mungkin dia masih mungkin ketemu sama orang lain yang baru, ternyata diam-diam di belakang kamu ya. Ini menjadi energi rasa sakit yang mendalam, apalagi dengan energi yang kamu aja belum dibikin jelas sama dia mau kemana, dan dia malah mungkin menghadirkan yang lain. Sehingga pada akhirnya kamu banyak membebaskan dia, dalam tanda kutip kamu sudah mengikhlaskan dia ya. Kamu juga mungkin tidak mencari dia lagi, atau kamu tidak memaksakan lagi hubungan itu, teman-teman. Karena kamu sangat mengharapkan sebuah energi kejujuran, karena kejujuran itu jadi sesuatu yang sangat berharga untuk kamu ya. Kamu juga mungkin sudah pernah menyampaikan itu sama dia. Kamu sangat berharap dia jujur ya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak kamu sangka ya, karena mungkin saja selama ini kamu berusaha untuk memberikan dia kepercayaan. Kamu juga mungkin tidak banyak mengatur dia, tidak mengekang dia, teman-teman ya. Dan secara tiba-tiba dia itu sekarang sangat mungkin berharap ya, masih ada kesempatan kamu berdiri dengan seseorang yang secara tidak terduga punya energi ternyata masih berharap sama kamu.
Selain ada energi perasaan merasa bersalah, dia mulai menyadari ada energi jalan takdir di antara kalian, ya. Di sini jelas energi dia ngerasa kalian itu punya koneksi yang penting, kalian tuh punya koneksi yang tidak biasa. Ada koneksi yang kuat di sini, teman-teman. Ya, itu yang sangat mungkin membuat dia tidak bisa lagi memendam juga rasa bersalahnya sama kamu. Apalagi yang dia rasain? Tuh, teman-teman, orang ini mungkin punya trauma-trauma yang memicu dia ya dari masa kecilnya. Mungkin sebelumnya kurang kasih sayang, kurang cinta, sehingga ketika ada cinta atau ketika ada rasa sayang menjadi energinya rakus, tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan keinginan, teman-teman. Dan saat ini dia juga sangat mungkin punya energi hasrat seksual yang sangat kuat sama kamu ya. Mungkin sentuhan secara fisik, hasrat seksual yang sangat menggebu ke kamu. Dan ternyata kehidupan tanpa kamu itu sangat kehidupan yang seperti putus asa. Dia juga seperti merasa hilang arah, dark ya. Dia seperti energinya bingung mau kemana, depressing. Dan saat ini dia sangat merindukan energi cahaya kamu. I miss your light. Dan dia merasakan banget ya, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti dia atau memahami dia secara mendalam seperti kamu. Kamu banyak membawa energi cahaya. Dan kamu juga banyak membawa energi untuk membuat dia itu merasa kamu memahami dia dipahami, dia dimengerti ya. Sekarang dia bingung bagaimana harus mengekspresikan perasaan dia yang terdalam ya. Sekarang energinya dia sangat bingung ya. Serba salah ya. Di sini juga ada energi dia sangat merindukan ciuman kamu, sentuhan kamu, kontak fisik dengan kamu. Jadi energi ini jadi energi yang sangat real. Dan dia merasa bersalah. Kenapa sih dia tidak bisa bikin kamu bahagia? Dia malah mengecewakan kamu. Dan saat ini yang dia rasakan ya, konsekuensinya karena dia banyak tidak jujur. Sekarang bukan cuma kamu yang tidak percaya sama dia. Mungkin dia mengalami orang-orang di sekitar dia pun akhirnya tidak percaya sama dia. Dan dia merasa bersalah jadi seseorang yang tadi ya tidak jelas, tidak bisa mengambil keputusan. Dan dia bertanya-tanya, masih nggak ya ada perasaan kamu untuk dia? Apakah kamu masih sayang sama dia? Ya. Apakah kamu masih punya perasaan yang nyata buat dia? Karena dia tidak ingin kesendirian dan kesepian. Ini teman-teman seseorang yang takut banget kesepian, kesendirian, dan tidak ada kamu. Ya. Kalau selama ini dia menarik diri dari kamu, bahkan mencoba menghadirkan yang lain, ternyata ketika dalam proses eksplorasi itu, ya, dia pikir dia sudah menemukan seseorang, ternyata tidak ya. Ketika tidak ada kamu, dia malah jadi harus banyak belajar mengenali dirinya sendiri ya. Dan energi magnet sama kamu itu tidak bisa disingkirkan begitu saja. Energi magnet itu terus narik ya. Selalu menginginkan kehadiran kamu, selalu menginginkan keberadaan kamu ya. Dan selalu seperti ingin bersatu ya. Khususnya yang kalian dalam pernikahan, ada ikatan dalam pernikahan, janji takdir ya, dalam pernikahan yang ingin selalu membawa dia kembali ke kamu. Kalaupun kalian belum dalam pernikahan, seperti ada energi untuk bisa sama-sama selamanya. Ini adalah energi unexpected, energi yang tidak terduga dari seseorang yang juga mungkin tidak terduga, teman-teman. Kamu tidak pernah menyangka kalau dia tiba-tiba saja mungkin berkoneksi sama kamu, terhubung sama kamu, ya. Orang ini kelihatan orang yang mencoba untuk mencari pelarian, bersenang-senang keluar, tapi ya pelarian itu ternyata tidak berhasil, teman-teman. Ya. Karena sekarang kalaupun perasaan kamu nggak enak, nggak tenang, dia pun akhirnya merasakan hal yang sama. Jadi, Sora, apa yang mungkin akan terjadi berikutnya dari dia? Hurting pain. Teman-teman, ada begitu banyak rasa sakit yang dia rasakan ya ketika tidak ada kamu. Dan dia ingin sekali datang kembali kontak fisik dengan kamu, karena di sini ada energi strong affection, ada energi perasaan yang sangat kuat, yang sangat mungkin ya dia
iring kembali untuk menuju ke kamu. Karena dia punya energi rasa ketakutan dan kekhawatiran kalau kamu sudah tidak ada lagi, ya. Dan sekarang rasanya sangat sakit, teman-teman. Ya. Itu yang terjadi. Jadi orang ini sangat mungkin ingin menunjukkan bahwa dia masih punya perasaan sama kamu. Di list dan anchor. Teman-teman, dia ingin menunjukkan sama kamu kalau dia punya niat ketulusan dan kalau dia punya niat kejelasan, ya. Ini adalah seseorang yang punya energi. Dia itu pingin banget menunjukkan dia bisa punya satu ketulusan dan punya energi yang tetap sama kamu, ya. Anchor, ya. Ini adalah seseorang yang sebelumnya mungkin energinya seperti energi yang tidak menentu, energi yang kamu ngerasa orang ini gak tulus. Dia pingin datang untuk menunjukkan dia bisa jadi seseorang yang tulus dan seseorang yang stabil untuk memperjuangkan kamu, teman-teman. Ya. Lalu kartu untuk kamu apa? Satu kartu aja mungkin, ya. Player strategik. Teman-teman, kamu banyak yang masih ragu, ya. Jadi kamu boleh untuk menganalisa dia dulu, berpikir dulu, ya. Karena sepertinya banyak dari kalian yang trauma dengan playernya dia. Tadi aku cuma mau ngambil satu kartu, tapi dapat dorongan lain, ya. Karena banyak dari kalian, aku harus tutup gambarnya 17 tahun ke atas, ya. Takut di-ban sama YouTube. Yang kalian takut dimanfaatkan, apalagi khususnya hanya secara seksualitas saja, ya, teman-teman. Nah, nanti kamu bisa lihat, ya, kalau yang ketika dia datang sama kamu, dalam tanda kutip yang dia inginkan hanyalah energi seksualitas, kontak fisik sama kamu, atau apapun yang sifatnya mungkin memanfaatkan kamu, ya kamu bisa tahu bahwa mungkin ini pembacaan bukan untuk kamu. Tapi kalau kamu melihat dia datang dengan energi ketenangan, kelembutan, ketegasan, teman-teman, ya, kamu akan lihat itu. Tapi kalau memang sudah jalannya dari semesta, teman-teman, akan ada semesta turun tangan, ya, dan ada waktu untuk refleksi. Jadi kamu juga boleh berpikir kok. Yang kamu pertimbangkan itu adalah kamu tahu nanti apakah dia datang dengan tulus atau tidak. Kamu kan juga bisa punya penilaian, ya, teman-teman. Dan yang berikutnya adalah apakah kamu masih punya perasaan romansa itu. Karena kan perasaan itu tidak bisa dipaksakan, ya. Kalau dia sudah hilang, sudah tidak ada gitu, ya. Tapi apapun yang terjadi dalam hubungan ini, semesta adalah memberikan turun tangan di sana, ya, intervensi semesta. Jadi kalaupun orang ini bisa punya kesadaran, energi takut, ngerasa bersalah, dikejar, itu juga karena ada bagian dari semesta, ya. Dia mungkin banyak belajar, banyak dapat petunjuk, banyak dapat proses ketika dia jauh dari kamu, teman-teman. Oke. Ya, karena memang ini bukan suatu hubungan yang mudah memang, ya. Ini ada energi courage, strength. Kamu harus menjadi seseorang yang kuat, ya, under the deck-nya. Oke, kita sekarang mau pakai kartu, ya, hari ini untuk cek zodiaknya. Dicek, ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman, jangan lupa kamu bisa support kreator kesayangan kamu seperti Sora di YouTube ini dengan cara kasih super sticker. Saat ini aku sedang fokuskan untuk super stiker yang dikumpulkan untuk pembelian mic baru. Jadi akan sangat berarti kalau kamu mendukungnya. Nggak apa-apa, yang penting berapapun, yang penting ikhlas. Oke, kalaupun belum bisa dukung, kamu harapan Sora dari doa, ya. Kamu juga bisa beli produknya Sora atau kamu bisa personal reading sama Sora. Kita zodiak dulu, ya. Cancer, Libra, Virgo, Pisces, Leo, Aries. Dicek, ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke. Teman-teman, jangan lupa kamu bisa berkonsultasi sama Sora secara online atau ketemuan langsung, ya, itu bisa. Atau teman-teman mau pesan paket bacaan tahunan 2026, ya, untuk dijelaskan bulan per bulan seperti apa juga bisa, biar detail. Dan sebagian dari kalian mungkin kepingin banget untuk belajar tarot karena memang terpanggil atau memang kepingin untuk bisa bantu diri sendiri dan orang lain. Aku ada kelas untuk mengajar private tarot. Kamu bisa hubungi, nanti kartu dan segalanya sudah dari Sora, jadi tinggal belajar aja. Teman-teman juga yang kepingin untuk tahu momentum kehidupan, jalan kehidupannya, silakan baca Bazi. Bazi itu presisinya tinggi, jadi teman-teman bisa tahu detail yang mendalam dari Bazi. Dibutuhkan jam lahir untuk pembacaan Bazi, teman-teman. Silahkan. Dan
Teman-teman yang kepingin untuk healing energi, teman-teman bisa untuk perawatan energi, teman-teman bisa untuk yang sering trauma, masih sakit hati, kecewa, kemarahan dan sebagainya, teman-teman bisa healing energi. Nanti dibantu. Intinya semua yang teman-teman butuhkan DM aja, nanti diarahkan lebih lanjut. Ya, oke, kita ke alfabets. UOES CPBW YNCL DAIG IWJO. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel ini dan channel Miss Hana Sora. Keduanya channel aku juga. Terima kasih dukungan kamu. Ingat selalu jaga kesehatan, jaga pikiran, perbuatan, perasaan kamu ya, dan juga perkataan kamu baik melalui mulut atau melalui jempol kamu ya. Sudah terlalu banyak yang negatif di luar sana. Yuk kita positif aja. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.